Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kajian tafsir surat Al-Baqarah malam ini insyaallah melanjutkan pada ayat yang ke-125. Ayat ini masih satu rangkaian dengan ayat sebelumnya, ayat 124. Pada ayat sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi Ibrahim alaihi salam menjadi imam. Wa idh ibtala Ibrahim Rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Beliau diangkat jadi imam dengan pengertian bahwa beliau menjadi ikutan bagi seluruh manusia. Beliau diikuti dalam hal berkhitan, beliau diikuti dalam hal manasik, beliau diikuti dalam hal berkurban. Baik. Lalu pada ayat 125 kajian malam ini Allah menjelaskan beberapa bukti-bukti bahwa Nabi Ibrahim betul-betul imam dan ikutan bagi seluruh manusia. Allah berfirman pada ayat 125, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa idz ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Wa 'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud. Dan ingatlah ketika kami menjadikan Baitullah, yaitu Ka'bah, mathabatan lin-nas, tempat kembali bagi manusia, wa amnan, dan kami pun menjadikan Ka'bah itu menjadi keamanan bagi manusia. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kalian di belakang maqam Ibrahim sebagai musalla, tempat salat. Wahidna ila Ibrahim wa Ismail, dan kami wahyukan dan perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail antahhira baiti lit-ta'ifina wal-'akifina war-ruk'is sujud, sucikanlah rumahku yaitu Baitul Haram untuk orang-orang yang bertawaf
untuk orang-orang yang beriktikaf, untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Itulah terjemahan secara umum ayat 125 surat Al-Baqarah. Mari kita lihat pelajaran-pelajaran yang terkandung pada ayat ini. Pelajaran yang pertama, ayat ini menegaskan kemuliaan Baitullah, yaitu Ka'bah. Kemuliaan yang pertama, madhabatan, bahwa Ka'bah ini adalah tempat kembali manusia. Madhabatan, bagi Anda yang belajar bahasa Arab, asal katanya adalah sawab. Sawab artinya adalah pahala. Dan asal arti dari sawab adalah kembali. Pahala dinamakan sawab yang arti aslinya adalah kembali, karena pahala itu kembali kepada Anda setelah Anda melakukan sesuatu. Anda melakukan salat, Allah kembalikan salat Anda dalam bentuk pahala. Sebagian kecil pahala itu Anda dapatkan di dunia, dan pelunasan pahala secara umum nanti akan Anda terima di akhirat. Jadi pahala itu adalah kebaikan Anda yang kembali kepada Anda. Makanya bahasa Arab pahala adalah sawab yang artinya kembali. Kenapa pahala itu artinya kembali? Karena pahala artinya adalah kebaikan-kebaikan Anda Allah kembalikan kembali kepada Anda dalam bentuk balasan. Nah, Ka'bah dinamakan madhabah yang artinya tempat kembali karena tidak ada orang yang pernah ke Ka'bah melainkan ingin untuk kembali. Setiap orang yang sudah pernah ke Ka'bah pasti dalam hatinya ada gemuruh rindu yang besar untuk kembali lagi dan kembali lagi. Rindu Ka'bah ini rindu yang tak pernah terpuaskan. Anda jangan berpikir rindu Ka'bah setelah Anda ke sana rindu akan selesai. Tidak. Nanti Anda balik ke Indonesia, rindu itu akan lebih besar lagi. Maka saya katakan bahwa orang-orang yang ke Makkah ini ada dua macam. Pertama, orang yang mendapatkan keinginan, dan kedua, orang yang mendapatkan rindu. Kalau Ka'bah atau kalau Anda ke Ka'bah, ini kepergian Anda yang pertama, ini hanya satu keinginan yang tercapai. Tapi kalau ini keberangkatan Anda yang kedua atau yang ketiga, maka ini adalah kerinduan yang tercapai. Tercapai keinginan, tercapai kerinduan, dua-duanya adalah bahagia. Tapi pertanyaan, mana yang lebih membahagiakan antara tercapai keinginan dan tercapai kerinduan? Mana yang lebih besar? Tercapai satu keinginan atau tercapai satu kerinduan? Tentu tercapai karena rindu itu lebih dari sekedar ingin. Enggak semua orang yang ingin itu rindu, tapi semua orang yang rindu itu ingin. Nah, maka Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwa kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat kembali. Maksudnya apa? Semua orang yang pernah ke Ka'bah ingin kembali lagi, ingin kembali lagi, dan ingin kembali lagi. Tadi saya baca dalam kitab Hidayatul Quran, penulis mengatakan, apabila dalam hatimu tidak ada keinginan kembali ke Ka'bah, ini hati yang perlu dipertanyakan. Karena hati yang cinta Ibrahim alaihissalam dan hati yang cinta Islam, hati yang terpenuhi dengan iman, pasti punya keinginan untuk kembali dan kembali lagi ke Ka'bah. Nah, bahkan orang yang belum pernah kembali hanya sekedar melihat saja, tidak bisa menahan hati ini kecuali betul-betul harus ke sana.
kecuali bertekad saya harus ke sana. Dan ini adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Anda lihat Ka'bah itu bangunannya begitu sangat sederhana sekali. Tapi ketika Allah mengatakan ini adalah rumahku, maka semua orang yang mengimani Allah tidak akan berbahagia kecuali sampai ke sana. Dan setelah sampai di sana pun tidak akan berbahagia kecuali mengulanginya dan mengulanginya lagi. Jemaah sekalian yang saya hormati, inilah kemuliaan Ka'bah yang pertama. Bahwa setiap orang yang ke Ka'bah atau mendengarkan Ka'bah atau melihat Ka'bah selalu punya ingin untuk datang, untuk kembali, untuk datang dan untuk kembali. Kemuliaan Ka'bah yang kedua adalah wa amnan. Kami menjadikan Ka'bah sebagai tempat aman. Amnan kata ulama kita ma'manan, artinya tempat aman. Beberapa ayat Al-Quran menegaskan bahwa Ka'bah, Masjidil Haram dan Makkah secara umum adalah tempat aman. Dalam surat At-Tin Allah berfirman wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Perhatikan dalam ayat ini, Allah tidak mensumpahkan Mekah dengan menyebutkan Ka'bah, tapi dengan menyebutkan keamanan. Demi negeri yang aman ini. Jadi Allah tidak bersumpah demi negeri tempat Ka'bah ini. Tidak begitu sumpahnya. Yang Allah sumpahkan tentang Mekah adalah keamanan. Wa hadzal baladil amin. Dan demi negeri yang aman ini. Dalam ayat lain misalnya surat Al-Qasas Allah berfirman awalan numakkil lahum haraman aminan yujwa ilaihi thamaratu kulli syai'. Bukankah kami telah mengokohkan mereka di tanah suci yang penuh dengan keamanan? Lalu di bagian akhir surat Al-Ankabut Allah berfirman awalam yarau anna ja'alna haraman aminan wa yataqattafu an-nasu min hawlihim. Apakah kalian tidak berpikir bagaimana tanah haram ini kami berikan keamanan padahal orang-orang di sekitar tanah haram hidup dengan kekacauan. Jadi di zaman jahiliyah orang-orang yang tinggal di sekitaran haram tidak aman dari pencurian, perampokan, pembunuhan. Padahal mereka tinggal begitu dekat dengan tanah haram, tapi memang tidak di tanah haram. Sementara kawasan haram ini sendiri adalah kawasan yang betul-betul aman. Jadi banyak ayat-ayat Al-Quran yang menegaskan bahwa Mekah adalah negeri yang aman. Apa pengertian Mekah adalah negeri yang aman? Ada beberapa pengertian. Pengertian yang pertama, Mekah adalah negeri yang aman di zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah. Makanya Anda lihat dalam surat Al-Quraisy, li'ilaafi Quraisy ilaafihim rihlatasy syita'i was-sayf فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. Di antara nikmat Allah terhadap orang Quraisy, amanahum min khauf, bahwa Allah memberikan mereka rasa aman dari segala ketakutan. Nah, maka surat Quraisy yang ditutup dengan rasa aman kepada mereka, untuk mereka ini menjadi dalil bahwa aman Mekah maksudnya adalah aman di zaman Quraisy, aman di zaman jahiliyah. Betapapun mereka syirik, betapapun mereka kufur, tetapi di tanah haram tak pernah ada permusuhan mereka. Sebagian kaum salaf mengatakan orang-orang jahiliyah zaman dahulu
bertemu dengan seseorang yang membunuh ayahnya di samping Ka'bah dan tidak ada niat untuk membunuh. Padahal kalau ini ketemu di luar, habisin. Dia lonjak itu. Tapi inilah orang yang membunuh sang ayah, bertemu di samping Ka'bah, dekat dengan Baitul Haram. Apa yang terjadi? Terrealisasi ayat ini. Bahwa ini penjahat yang membunuh ayah, tapi karena ditemukannya di dekat Ka'bah, maka aman. Baik, ini pengertian aman yang pertama. Wa hadzal baladil amin wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Pengertian aman yang pertama, amannya Mekah di zaman jahiliyah. Pengertian aman yang kedua, amannya Mekah dari Dajjal. Ini setelah zaman jahiliyah. Maka nanti Dajjal datang kemana-mana, Anda bertanya, kalau di jidat Dajjal, di dahi Dajjal itu ada tulisan kafir, kenapa orang masih terpedaya? Tidak aneh jemaah sekalian, di rokok juga ada tulisan kanker, tetap saja orang pakai. Ini rokok ini dituliskan kanker, impotensi, gangguan kehamilan, tapi tetap saja orang ambil. Jadi kalau nanti datang ada tulisan kafir dan orang nggak mau tahu, ya dari sekarang kita udah tahu juga kenapa. Karena manusia ini jemaah sekalian penjahat untuk dirinya sendiri. Jadi bukan cuma manusia penjahat berupaya yang lain, manusia ini bahkan penjahat untuk dirinya sendiri. Bagaimana dia membunuh dirinya dengan rokok dan lain-lain. Baik. Semua tempat akan dijejaki oleh Dajjal dalam dunia kiamat, kecuali tanah haram Mekah dan tanah haram Madinah. Nah, oleh karena tanah haram Mekah ini tidak akan tersentuh oleh Dajjal, maka Allah mengatakan wa hadzal baladil amin, demi negeri yang aman ini. Maksudnya Mekah aman di zaman jahiliyah, nomor 2 Mekah pun aman sehingga tidak akan termasuki oleh Dajjal. Jemaah sekalian yang saya hormati, ada penafsiran aman, tapi ini penafsiran menyalahi seluruh ijma' kata Imam Ibn Taimiyah. Yang dimaksud dengan aman adalah aman dari azab di akhirat. Sehingga makna ayat, kami jadikan Mekah negeri yang aman. Siapa yang mendatanginya akan aman dari siksa nanti di hari akhirat. Oh, itu aman, mantap sekali itu seandainya itu betul. Anda pergi ke Mekah, lalu Anda akan aman dari siksa dan azab di hari akhirat. Tapi menafsirkan aman dengan amannya dari siksa nanti pada hari akhirat, kata Imam Ibn Taimiyah, penafsiran ini menyalahi ijma'. Enak terdengar, tapi ternyata enggak. Sehingga penafsiran aman yang dimaksud hanya 2. Amannya Mekah di zaman jahiliyah, nomor 2 amannya Mekah sehingga tidak termasuki Dajjal. Baik. Nah, dengan 2 penafsiran ini Anda bisa menjawab pertanyaan kenapa di Mekah terjadi pertumpahan darah. Pertumpahan darah pertama terjadi adalah di zaman Hajjaj bin Yusuf Az-Zaqafi. Ketika beliau datang ke Mekah, membuat kekacauan di Mekah dan puncaknya adalah membunuh gubernur Mekah yang notabene cicinya Abu Bakar bernama Abdullah bin Zubair. Dan tak tanggung-tanggung Abdullah bin Zubair dibunuh oleh Hajjaj sewaktu sedang salat. Baik. Tumpah darah terburuk terjadi di Mekah adalah di zaman Qarabithah. Qarabithah ini orang-orang Syiah Bahrain. Ketika mereka datang ke Mekah di musim haji, Anda bisa bayangkan betapa ramainya orang yang sedang melakukan tawaf. Maka datanglah pimpinan mereka mengatakan,
Wahai kalian semua anjing-anjing. Enggak arti menyapa manusia dengan manusia. Beliau berkata, wahai kalian semua anjing-anjing. Orang yang sedang tawaf, jemaah haji dikatakan anjing. Beliau mengatakan, Tuhan kalian mengatakan bahwa ini negeri yang aman. Lihatlah bagaimana aku mengambil nyawa kalian. Akhirnya dia masuk ke pelataran tawaf. Sampai di dekat Ka'bah, dia menendang kudanya berkali-kali agar kuda itu kencing di samping Ka'bah. Setelah kudanya kencing di samping Ka'bah, maka bersama pasukannya mereka melakukan pembantaian terhadap semua jemaah haji yang sedang tawaf. Yang mati bukan 1000 tapi ribuan. Ibnu Katsir menceritakan ini dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Ibnu Katsir abad ke-6, itu sekitar abad ke-4. Pimpinannya Hasan bin siapa saya lupa. Puncaknya adalah sekalian, beliau mencuri Hajar Aswad dan dibawa ke Bahrain. Sehingga 2 tahun Ka'bah tanpa Hajar Aswad. Subhanallah, ketika mereka mencuri Hajar Aswad, mereka bawa kabur ke Bahrain. Hajar Aswad ini diletakkan atau ditaruh di satu onta. Ternyata onta ini patah. Digantikan onta yang kedua, patah lagi. 6 ekor onta semuanya patah tulang membawakan Hajar Aswad ini. Sesampainya di Bahrain, terjadi kekeringan yang sangat buruk, sehingga diperkirakan mereka semua akan mati kelaparan karena kekeringan. Akhirnya sesepuh mereka mengatakan, kita akan mati kelaparan kalau Hajar Aswad ini tidak dikembalikan. Maka mereka mengembalikan Hajar Aswad setelah mereka memecahkannya. Jadi kalau Hajar Aswad itu aslinya sebesar kepalan tangan orang dewasa, lalu mereka memecahkannya menjadi 8 atau 7 keping, kemudian dikembalikan ke tempat yang sekarang. Nah, jadi hubungan dengan kajian kita, Abdullah bin Zubair dibantai di samping Ka'bah sewaktu sholat pada Hajjaj bin Yusuf. Kaum muslimin sedang melakukan tawaf di musim haji dibantai oleh orang-orang Qaramita. Qaramita ini orang-orang Syiah. Dan yang mati saat itu adalah ribuan orang. Pertanyaannya adalah, di manakah makna wahadal baladil amin? Demi negeri yang aman ini. Di mana amannya Mekah saat Qaramita melakukan pembantaian? Di mana amannya Mekah ketika Hajjaj bin Yusuf membantai Abdullah bin Zubair? Pertanyaan ini dijawab oleh Imam Ibn Ashur. Beliau mengatakan bahwa aman yang dimaksud adalah aman di zaman jahiliyah. Kemudian pengertian aman yang kedua adalah aman dari kedatangan Dajjal. Sehingga kalau di dalam terjadi pembunuhan, enggak jadi masalah. Karena itu enggak bertentangan dengan ayat. Karena aman yang dimaksud dalam ayat adalah 2 pengertian tadi. Mungkin Anda pernah dengar satu ledakan teroris sangat buruk tahun 80-an di Mekah. Ini dilakukan, ya mungkin ini ledakan teroris pertama seluruhnya. Dilakukan seseorang yang bernama Junaimat Al-Hudaydi. Kerajaan Saudi menangkap, kemudian dihukum mati. Jadi dengan demikian, wahadal baladil amin, demi negeri yang aman. Lalu dalam ayat ini Allah berfirman, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna. Allah tegaskan bahwa Mekah adalah negeri yang aman. Lantas kenapa terjadi pembantaian tadi? Jawabannya, karena aman yang dimaksud adalah 2 aman. Aman di zaman jahiliyah, nomor 2 aman dari kedatangan Dajjal. Namun pengertian amnan secara umum pun tidak bertolak belakang.
Ya, dalam arti orang-orang yang sampai di Mekah, mereka akan menemukan rasa aman. Ya, menemukan rasa aman, menemukan rasa tenang. Baik jamaah sekalian. Kemudian pelajaran yang kedua dalam ayat yang mulia, ini masih tentang kemuliaan Ka'bah. Apa itu? Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Hendaklah kalian menjadikan di belakang maqam Ibrahim musalla, tempat salat. Penafsiran ayat ini ada dua, dituliskan Imam Sa'di dalam tafsir beliau, dan ternyata beliau dalam hal ini mengutip dari Imam Al-Baghawi. Sebelum kita melihat dua penafsiran tersebut, ingin saya jelaskan tentang maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim seperti ditegaskan Ibnu Katsir adalah satu batu yang berada menempel dengan Ka'bah, digeser dan menempel dengan Ka'bah, ditugaskan atau dikonversikan oleh Ibrahim untuk membangun Ka'bah. Ini rupanya Nabi Ibrahim alaihissalam saat membangun Ka'bah, beliau membangun dengan ukuran tinggi yang dimana beliau membutuhkan tangga. Tapi beliau tidak membuatkan tangga, melainkan beliau menggunakan batu. Jadi batu itulah yang digeser ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang untuk beliau membangun sampai ke atas. Dan Allah Azza wa Jalla ingin memberikan kemuliaan kepada beliau sehingga kaki beliau berbekas di batu tersebut. Hanya saja Imam Ibnu Katsir mengatakan, karena pijakan kaki ini selalu diusap-usap oleh orang yang datang sehingga bekas kaki Nabi Ibrahim itu pun hilang. Jadi Anda nggak usah cari lagi mana aslinya bekas kaki Nabi Ibrahim, sudah tidak ada. Kata Imam Ibnu Katsir, bekas kaki Ibrahim aslinya memang ada, tapi hilang karena terus diusap-usap oleh manusia. Nomor dua, aslinya makam Ibrahim, yaitu batu tersebut, aslinya menempel dengan dinding Ka'bah. Tetapi di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau memindahkan makam Ibrahim ini beberapa meter ke belakang, segaris lurus dengan pintu Ka'bah. Posisi yang sekarang. Jadi aslinya makam Ibrahim itu menempel dengan dinding Ka'bah. Pertanyaan, siapa yang memindahkannya beberapa meter ke belakang sejajar dengan pintu Ka'bah? Jawabannya yang memindahkannya ke belakang, tidak lagi menempel dengan dinding Ka'bah, adalah rumah Ka'bah, adalah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Imam Ibnu Katsir mengatakan saat Umar memindahkan makam Ibrahim ini beberapa meter ke belakang, tindakan Umar ini diketahui semua sahabat saat itu dan satu pun tidak ada yang membantah. Tidak ada satu pun yang menentang. Sehingga diamnya para sahabat atas tindakan Umar radhiyallahu anhu semacam persetujuan, semacam ijma' sukut. Seandainya itu kemungkaran, tidak mungkin para sahabat diam. Nah, jemaah sekalian, di sini ada satu kemuliaan Umar radhiyallahu anhu. Umar radhiyallahu anhu mengatakan, Allah menyetujui usahaku kepada Rasulullah SAW beberapa kali. Beliau mengatakan 3 kali. Tapi ahli sejarah, saya pernah baca, cuma saya lupa, 21 kali usulan Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi yang kemudian dibenarkan oleh Allah melalui wahyu. Salah satunya, sewaktu Nabi akan menyalatkan munafik bernama Abdullah bin Ubay, Umar mengatakannya, Rasulullah tolong jangan disalat. Nabi kita mendaftar sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, wahai Umar, aku tidak diutus untuk dendam.
Umar mengatakan, ya Rasulullah, cukup kami saja yang menyolatkan, Anda tidak usah. Rasulullah bersikeras ingin menyolatkan, satu langkah saja Nabi beranjak dari Umar, tiba-tiba turun ayat dalam surat At-Taubah. Wa la tusalli ala ahadim minhum mata abadan wa la taqum ala qabri. Muhammad, kamu tidak boleh salatkan mereka. Jadi 21 kali usul Umar radhiyallahu anhu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian dibenarkan oleh Allah melalui wahyu. Nah, Ibnu Qayyim dalam Madarijus Salikin beliau menyebutkan ada 10 tingkatan hidayah. Hidayah paling tinggi adalah taklim, orang-orang yang langsung diajak bicara oleh Allah untuk hidayah. Kemudian hidayah yang kedua adalah wahyu. Kemudian di antara tingkatan hidayah itu ada namanya muhaddatsun. Apa yang dimaksud dengan muhaddatsun? Muhaddatsun bahwa ada seseorang yang di dalam hatinya ada cahaya. Dari cahaya itu muncul satu pendapat, yang pendapat ini dibenarkan Allah dengan wahyu. Di tengah umat Islam ini hanya satu orang yang seperti itu. Yaitu siapa? Umar radhiyallahu anhu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna minkum haddatsin." Di antara kalian ada orang-orang yang muhaddatsun. Orang-orang yang dalam hatinya ada satu pikiran, dia ucapkan lalu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui wahyu dan ayat. Kata Nabi SAW, di tengah umat-umat sebelum kalian banyak sekali muhaddatsun. Wa iyyakum fikum fa Umar. Kalau di antara kalian ada muhaddats, maka dia adalah Umar radhiyallahu anhu. Baik. Di antara muhaddats Umar radhiyallahu anhu adalah ayat ini. Umarlah yang berpendapat kepada Rasulullah, ya Rasulullah, seandainya kita selesai tawaf melakukan salat sunnah di belakang makam Nabi Ibrahim. Beliau berpendapat seperti itu kepada Nabi SAW. Nabi kita tidak menjawab. Turunlah ayat membenarkan perkataan Umar. Ini ayatnya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadi ayat ini salah satu kemuliaan Umar radhiyallahu anhu juga. Bahwa ayat ini membenarkan usulan dan pendapat Umar kepada Nabi. Karena pendapat tersebut bukan pendapat logika. Melainkan pendapat itu adalah pendapat muhaddats. Yaitu pendapat seseorang yang pikirannya dan langsung digerakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan saya katakan, di tengah umat ini tidak lagi ada muhaddats. Muhaddats itu hanya Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Baik. Inilah mengenai maqam Ibrahim. Penafsiran ayat ini tadi ada dua. Penafsiran yang pertama, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Penafsiran pertama, hendaklah kalian jadikan maqam Ibrahim itu tempat salat. Sehingga orang yang selesai melakukan tawaf berusahalah pergi ke belakang makam Ibrahim dan salat di sana. Ini penafsiran yang pertama. Tapi itu dulu. Sekarang jangan coba-coba. Anda mau salat di situ artinya cari mati. Karena sekira Anda tahu berita Ramadan terakhir di hari Jumat, Ramadan terajaib sepanjang masa, Ramadan kemarin. Tidak pernah pintu Masjidil Haram ditutup kecuali kemarin. Jumat terakhir Ramadan. Oleh itu semua askar, semua tentara menutup pintu Masjidil Haram. Tidak boleh lagi ada yang masuk. Kenapa? Karena pendaftaran tawaf ini orang tidak bisa gerak sama sekali. Tidak bisa gerak. Dalam waktu yang cukup lama, orang yang sedang tawaf itu hanya diam saja, tidak bisa bergerak sama sekali. Dalam sejarah terjadi baru kemarin.
Maksudnya kalau sepadat itu, Anda mau sholat di mana? Nomor dua, lagi pula dalam kaidah berbunyi bahwa maslahat pribadi dikorbankan untuk maslahat umum. Sholat di belakang maqam Ibrahim itu maslahat untuk pribadi Anda, tapi itu mengganggu maslahat ratusan ribuan orang. Dan itu tidak boleh. Oleh sebab itu, kalau Anda akan melakukan salat di belakang maqam Ibrahim, pergi saja ke tempat lain. Bagaimana dengan pahalanya? Anda akan dapatkan pahalanya melalui niat, bukan melalui amal. Karena Anda telah terhadap uzur untuk mengamalkan itu secara langsung. Tapi bukan berarti Anda kehilangan pahala. Alhamdulillah, Anda tetap mendapatkan pahala salat di belakang maqam Ibrahim. Tapi pahala itu bukan dari amalnya, tapi dari niatnya. Anda dapatkan pahala dari niat, iya, karena Anda terhalang dengan uzur yang syar'i. Ini penafsiran yang pertama. Penafsiran yang kedua, maqam Ibrahim yang dimaksud bukan tempat beliau berdiri membangun Ka'bah seperti yang kita lihat hari ini. Tapi maqam Ibrahim yang dimaksud adalah tempat-tempat manasik. Mina. Haji itu berapa hari jemaah sekalian? Haji berapa hari? Cukup 2 hari. Haji itu mulai tanggal 8. Tanggal 8 di mana jemaah haji? Di Mina. Oke. Esoknya tanggal 9. Di mana jemaah haji? Di Arafah. Malam harinya alias malam lebaran jemaah haji berangkat dari Arafah menuju, berarti malam lebaran Anda takbiran jemaah haji sedang bermalam di Muzdalifah. Di Muzdalifah tidak ada siang. Agenda di saya cuma malam saja. Pagi harinya jemaah haji kemudian bertolak. 2 tujuan. Ada yang ke Mina untuk melontar jumrah, ada yang ke Mekah untuk melakukan tawaf kifah. Selesainya agenda ini jemaah haji tahlul, mereka menyembelih korban. Setelah itu balik lagi ke Mina tanggal 11, 12, 13. Berarti total hari-hari haji berapa? 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 6 hari. Nah, perhentian Nabi Ibrahim inilah yang dimaksud dengan maqam Ibrahim. Beliau ke Mina, beliau ke Arafah, beliau ke Muzdalifah, kemudian beliau tawaf ifadah, kemudian beliau menyembelih korban, beliau melontar jumrah. Ini semuanya adalah salah satu penafsiran Nabi Ibrahim. Nah, lalu yang dimaksud dengan musalla adalah ma'abadah, yaitu ibadah. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah tempat-tempat manasik Ibrahim itu sebagai ibadah haji kalian. Ini penafsiran yang kedua. Jadikanlah maqam Ibrahim tempat salat. Nomor 2, jadikanlah tempat-tempat manasik Ibrahim tempat ibadah kalian dalam berhaji. Kedua penafsiran ini sama-sama datang dari kaum salaf sehingga dua-duanya tepat. Yang berbahaya kalau saya menafsirkan tidak ada kaum salafnya. Ya, ini penafsiran diri sendiri aja. Nah, itu berbahaya. Berikutnya Allah berfirman, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahhira baiti. Ini kemuliaan Ka'bah yang kita ambil. Bahwa Allah wahyukan, Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam untuk selalu membersihkan Baitullah. Sehingga Ka'bah ini harus selalu bersih. Masjidil Haram harus selalu bersih. Menjaga kebersihan Baitullah telah diperintahkan Allah kepada Ibrahim dan kepada Ismail. Nah, menjaga kebersihan ini
perintah kepada dua orang nabi tersebut. Ini adalah kemuliaan Ka'bah keempat dalam ayat ini. Kebersihan apa yang dimaksud? Jawabannya kebersihan dari kotoran lahiriah ataupun kotoran batiniah. Kebersihan kotoran lahiriah jelas. Najis-najis harus disingkirkan. Kotoran-kotoran harus disingkirkan. Adapun najis batiniah seperti misalnya berhala-berhala. Di zaman Nabi kita, Ka'bah ini dikelilingi 360 berhala. Ini bukan najis fisik, tapi ini adalah najis hati. Karena ini adalah syirik. Maka perintah membersihkan Baitullah dengan dua pengertian bersih. Bersihkan Baitullah dari najis lahiriah dan bersihkan pula Baitullah dari najis batiniah. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kita kumandangkan azan. Ya, jemaah sekalian, cepat. Berapa sunnah Rasulullah dalam azan? Kita dengar azan, Anda yang dengar azan ternyata Anda 5 sunnah Nabi untuk Anda yang dengar azan. Yang pertama, menjawab azan. Yang kedua, menyebutkan raditu billahi rabban wal islam bidinan Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulullah. Setelah muazin membacakan syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Sunnah yang ketiga, bersalawat. Muazin selesai la ilaha illallah Allahumma shalli ala. Sunnah yang keempat, doa azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wah. Sunnah yang kelima, berdoa. Ini 5 sunnah bagi orang yang dengarkan azan. Dia kembali kepada ayat. Kemudian bagian akhir dari ayat ditutup dengan sejumlah rangkaian ibadah yang menunjukkan bahwa siapapun yang ingin mengagungkan Ka'bah, agungkan Ka'bah dengan ibadah. Agungkan Ka'bah dengan ibadah. Lalu ada sejumlah ibadah-ibadah yang disebutkan dalam ayat ini, sebuah anjuran untuk dilakukan dalam rangka mengagungkan Ka'bah. Yang pertama, lit-ta'ifin, untuk orang-orang yang tawaf. Bersihkanlah rumahku wahai Ibrahim untuk orang-orang yang tawaf. Maka tawaf ini ibadah yang sangat khas untuk Ka'bah. Ibadah yang sangat khas di Ka'bah. Dan ibadah ini tidak ada kecuali di Ka'bah saja. Namun sebagian orang ada yang melakukan tawaf di makam orang tertentu juga. Misalnya ini makam Ma'a Guru. Mereka melakukan tawaf 7 kali juga. Baik. Nabi SAW bersabda, "Man tawafa bil bait lam yarfa' qadaman wa lam yadha' qadaman illa hutta anhu khati'ah wa kutiba lahu biha darajah wa kutiba lahu biha hasanah." Kama qala. Kata Nabi, orang yang bertawaf setiap kali ia meletakkan kaki atau mengangkat kaki, Anda letakkan kaki 3 pahala. Anda letakkan kaki dan Anda angkat kaki 3 pahala. Pahala yang pertama, dosa Anda dihapus. Pahala yang kedua, kebaikan ditulis. Pahala yang ketiga, derajat Anda semakin tinggi. Jadi kalau langkah Anda sepanjang tawaf 7 putaran, menurut Anda berapa langkah itu? Ada 5.000 langkah. Ya udah lebih 5.000 langkah. Nanti kita hitung ya. Kapan kita ke sana hitung bareng-bareng? Insyaallah ta'ala. Tapi Anda 5.000 langkah itu ternyata meninggikan derajat, menambah kebaikan dan menghapus dosa.
5.000 derajat Anda naik, 5.000 kebaikan Anda tercatat, dan 5.000 dosa Anda dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau tujuan tawaf ini menghapus dosa, jangan tawaf untuk nambah dosa. Karena banyak orang yang tawaf untuk nambah dosa juga. Waliyahumillah. Banyak sekali. Sambil tawaf, ini kayaknya wanita sedikit. Apa gunanya tahu wanita itu? Tetap saja milik Hawa yang di rumah. Baik. Kemudian yang kedua, ibadah kedua untuk mengagungkan Ka'bah adalah wal akifin, beriktikaf. Beriktikaf di Masjidil Haram. Ini bagian dari mengagungkan Ka'bah. Bagian dari mengagungkan syiar Ibrahim alaihissalam. Kemudian ibadah yang ketiga adalah salat. Sehingga salat di Masjidil Haram setara dengan salat 100.000 kali di masjid lain. Nah, inilah 3 ibadah yang diperintahkan Allah dalam rangka mengagungkan Baitullah. Pertama tawaf, kedua i'tikaf, dan yang ketiga adalah salat. Sebagian ulama kita seperti Sa'id bin Jubair, beliau mengatakan tawaf untuk orang non-Mekah, i'tikaf untuk penghuni Mekah, salat untuk semua orang. Itu penafsiran beliau. Dan itu tidak berarti membatasi. Anda jangan berpikir tawaf ini hanya untuk orang-orang yang berada di luar Mekah. Enggak. Ini berlaku untuk semua orang. Mekah atau non-Mekah, agungkan Ka'bah dan Baitullah dengan cara tawaf, dengan cara i'tikaf, dan dengan cara salat. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, demikianlah kajian kita malam ini. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan? Maksud jahat pada diri sendiri itu bagaimana? Jahat pada diri sendiri itu Allah katakan dalam Al-Quran, "Tsumma awratna al-kitaba alladziina istabaina faminhum zalimun li nafsihi." Kami wariskanlah kitab ini kepada orang-orang yang kami pilih, tapi sayang di antara mereka ada orang-orang yang jahat terhadap dirinya sendiri. Jahat terhadap diri sendiri dengan 2 pengertian. Pertama pengertian syar'i, yang kedua adalah pengertian logis. Jahat terhadap diri sendiri dalam pengertian syar'i, mereka tidak salat. Seseorang yang meninggalkan kewajiban, seseorang yang melakukan dosa, mereka sedang menjahati diri sendiri. Mestinya dia masuk surga, tapi dengan maksiat ini justru dia ke neraka. Nah, di situ dia menjahati diri sendiri. Menjahati diri yang kedua adalah dalam pengertian logis. Begadang sampai jam 2, akhirnya sakit. Merokok, akhirnya paru-paru. Itu namanya menjahati diri sendiri secara logis. Nah, itulah manusia. Maka manusia itu sebenarnya jangankan jahat kepada orang lain, terhadap diri sendiri pun jahat. Jahat dalam pengertian syar'i atau jahat dalam pengertian logis. Ya, kita sudahi dengan zikir kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.